Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevi Kirna. Saya berasal dari program Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi elektromagnetik. Nah, sebelum itu, apakah kalian semua ada yang tahu apa itu induksi elektromagnetik? Oke, di sini saya langsung saja. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik banyak sekali kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya dinamo atau motor listrik dan trafo yang semua itu menghasilkan arus listrik. Agar lebih jelas, saya akan menjelaskan pengertian tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Sedangkan fluks magnetik ini adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada induksi elektromagnetik terdapat alat ukur yang bernama galvanometer. Galvanometer sendiri merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi. Pada induksi elektromagnetik terdapat faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, yaitu yang pertama, yaitu kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul akan semakin besar. Yang kedua, banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang timbul akan semakin besar. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kekuatan magnetnya. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga akan semakin besar. Agar lebih jelas, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya induksi elektromagnetik. Berikut adalah ilustrasi percobaan Faraday. Ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke salah satu arah, misalnya arah kanan. Jarum galvanometer segera kembali menunjuk ke nol atau tidak menyimpang ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan. Namun, ketika magnet batang dikeluarkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang dengan arah berlawanan, misalnya ke arah kiri. Jarum galvanometer menyimpang disebabkan adanya timbul arus yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik timbul karena adanya ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Nah, beda potensial yang timbul ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus induksi elektromagnetik. Yang pertama itu ada flux magnetik. Flux magnetik diartikan sebagai perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang letaknya tegak lurus dengan induksi magnetnya. Tetapi faktanya induksi magnet B tidak selalu tegak lurus pada bidang, bisa membentuk sudut tertentu, sehingga didapatkan rumus B dikali A dikali cos theta. Selanjutnya itu ada hukum Faraday yang berbunyi, bila jumlah fluks magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka panjang ujung-ujung kumparan timbul gaya gerak atau GGL induksi. Lalu, besarnya gaya gerak listrik induksi bergantung pada laju perubahan fluks dan banyaknya lilitan, sehingga didapatkanlah rumus sebagai berikut. Yang kedua yaitu hukum Lenz yang berbunyi arus induksi akan muncul di dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Dengan kata lain, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang menentang penyebab perubahan medan magnet tersebut. Nah, beginilah rumus yang didapatkan.
Selanjutnya itu ada GGL induksi diri. Apabila arus yang mengalir pada suatu penghantar berubah setiap waktu, maka pada penghantar tersebut akan terjadi GGL induksi diri yang dapat dirumuskan seperti berikut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi induksi elektromagnetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.